Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Sri Cahyaningsih dari kelas SI 1B yang akan menjelaskan tentang penjadwalan algoritma MFQ sebagaimana untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah sistem operasi. Baik, langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan. Antrian umpan balik multilevel MFQ adalah algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan beberapa antrian dengan prioritas yang berbeda untuk mengelola eksekusi proses. Algoritma ini secara dinamis menyesuaikan prioritas berdasarkan perilaku proses, menaikkan atau menurunkan peringkat proses antar antrian. Algoritma penjadwalan MFQ secara efisien mengelola tugas, memprioritaskan responsivitas, dan penggunaan sumber daya yang membantu mengurangi kelaparan proses. Sifatnya yang dinamis sangat cocok untuk sistem dengan berbagai proses, meningkatkan kinerja keseluruhan dan pengalaman pengguna. Langkah-langkah dalam penjadwalan MFQ ketika proses masuk ke sistem. Yang pertama, alokasi awal. Ketika sebuah proses memasuki sistem, ia awalnya ditempatkan di antrian dengan prioritas tertinggi. Yang kedua, eksekusi kuantum. Proses dapat dieksekusi untuk waktu kuantum tertentu dalam antriannya saat ini. Ketiga, penyelesaian. Jika proses selesai dalam waktu kuantum, ia dihapus dari sistem. 4. Demoting. Jika proses tidak selesai dalam waktu kuantum, ia diturunkan ke antrian dengan prioritas lebih rendah dan diberikan waktu kuantum juga. Yang kelima, proses dan demosi dinamis. Proses promosi dan demosi ini berlanjut berdasarkan perilaku proses. 6. Prioritas antrian. Antrian dengan prioritas tinggi didahulukan daripada antrian dengan prioritas rendah. Proses dalam antrian prioritas rendah hanya dapat berjalan ketika antrian prioritas tinggi kosong. 7. Mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik memungkinkan proses berpindah antar antrian berdasarkan perilaku eksekusinya. 8. Penyelesaian akhir. Proses berlanjut hingga semua proses selesai dijalankan atau dihentikan. Diagram ini menggambarkan struktur MFQ proses baru awalnya ditambahkan ke antrian 1 dan jika gagal menyelesaikan eksekusinya, ia pindah ke antrian 2 dan sebaliknya. Setelah sebuah proses menyelesaikan eksekusinya, ia dihapus dari antrian. Selain itu, dapat menggunakan boosting untuk meningkatkan proses level rendah antrian yang lebih tinggi. Ada berbagai algoritma penjadwalan yang dapat diterapkan pada setiap antrian, termasuk FCFS, Shortest Remaining Time, dan Round Robin. Dan untuk kelebihan dan kekurangan bisa lihat pada PPT ini. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dan bagaimana cara kita untuk mengerjakannya. Sekarang kita akan mengeksplorasi konfigurasi antrian umpan balik multilevel yang terdiri dari 3 antrian. Antrian 1 mengikuti jadwal round robin dengan waktu kuantum 6 mili-detik. Antrian 2 juga menggunakan jadwal round robin dengan waktu kuantum 10 mili-detik. Terakhir, antrian 3 menggunakan pendekatan first come, first serve atau FCFS. Berikut ini adalah contoh dari soal MFQ. Terdapat 3 antrian yang kita gunakan, yaitu dengan kuantum 1 6, kuantum 2 10, dan kuantum 3 itu menggunakan FCFS. Terdapat 5 antrian yang akan kita eksekusi. Yang pertama adalah P1 dengan burst time 6, kuantumnya juga ada 6, otomatis di Gantt chart kita tulis 0, P1 berjalan hingga 6 detik, maka P1 selesai. Lanjut pada proses kedua dengan burst time 10, sedangkan kuantum ada 6, jadi 10 dikurangi 6 tinggal 4. Lalu kita tulis di Gantt chart P2 berjalan selama 6 detik, jadi sampai ke 12. Lanjut pada proses ketiga dengan burst time 19.
sedangkan kuantum ada 6, jadi 19 kurangi 6, 13. Lalu lanjut kita tulis di Gantt chart. P3 berjalan dari detik 12 ke 18. Lalu kita lanjut pada P4, masih dengan di proses yang pertama. 12 kurangi 6 tinggal 6, jadi kita tulis P4 mulai dari detik 18 ke detik 24. Lanjut ke P5 dengan burst time 11, sedangkan kuantum 6, jadi 11 kurangi 6 tinggal 5. Kita tulis di Gantt chart P5 dari menit 24 ke dari detik 24 ke detik 30. Selanjutnya dari proses tersebut kan masih ada 4 proses yang belum terselesaikan. Jadi 4 proses itu kita tulis ulang pada proses yang kedua dengan kuantum 10. Lalu kita kerjakan terlebih dahulu dari P2. Kuantumnya 10 dan P2 tinggal 4. Jadi P2 berjalan selama 4 detik. P2 selesai pada proses kedua. Lalu lanjut pada P3, ada 13 sisanya. Dengan kuantum 10, maka P3 berjalan selama 10 detik saja, yaitu pada detik 44. Sisanya 3. Lalu lanjut P4, sisa 6. Jadi P4 bisa langsung diselesaikan. P4 selesai. Selanjutnya ada P5, sisanya 5, kuantum 10, maka P5 bisa diselesaikan. P5 selesai. Masih ada P3 yang belum selesai, kita lanjutkan pada proses yang ketiga menggunakan FCFS. Jadi kita tulis saja P3 kurangnya 3, jadi 58. Selanjutnya kita akan menghitung waiting time dengan rumus waktu selesai pemrosesan dikurangi arrival time dan burst time. P1 selesai pada detik 6, P2 selesai pada detik 34, P3 selesai pada 58, lalu P4 selesai pada detik 50 dan proses 5 selesai pada detik 55. Dengan hasil seperti pada video. Lalu untuk menghitung rata-rata kita jumlahkan semua dan dibagi jumlah proses, yaitu 128 dibagi 5 sama dengan 25,6 milisecond. Selanjutnya menghitung turnaround time. Waiting time ditambah burst time. Kita tulis ulang waiting time semua proses, lalu kita tambahkan dengan burst time-nya. Untuk menghitung rata-rata kita jumlahkan semua lalu dibagi 5. 186 dibagi 5 sama dengan 37,2 milisecond. Selesai.